percaya kepadamu walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran. Yang melalui program ini saya sangat berharap saudara mendapatkan input, masukan, inspiring, kebenaran yang kuat, yang mengubah hidup saudara-saudara sekalian. Ya, saudara bisa menemukan kebenaran yang orisinil, kekristenan yang sejati. Saudaraku, dalam pemikiran orang-orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran, mereka berpikir seakan-akan Tuhan sedang berkompetisi dengan banyak agama dan aliran kepercayaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Atau mengapa orang bisa berpikir begitu? Mengapa orang-orang Kristen ada yang bisa berpikir begitu? Ya, sebab faktanya memang nuansa kompetisi antar agama tetap kental
tetap kuat terdapat dalam kehidupan orang-orang beragama di sepanjang abad. Konflik antar agama yang berbuntut perang sudah menjadi hiasan sejarah kehidupan manusia. Jadi konflik antar agama yang berbuntut perang sudah menjadi hiasan sejarah kehidupan manusia. Itu sudah terjadi sejak abad-abad sebelum kita hidup ini, saudaraku. Aneksasi, pengambil alihan suatu wilayah dengan paksa atau pencaplokan suatu wilayah, suatu bangsa kepada bangsa lain yang bermotif siar agama, artinya agar bangsa yang ditaklukkan masuk agama si penakluk, bukan hal yang baru. Jadi perang, pencaplokan kekuasaan yang bermotif agama itu bukan hal yang asing, bukan hal baru. Hari ini pun kita melihat kita melihat di seluruh dunia, di seluruh belahan dunia, fakta di mana kelompok mayoritas agama selalu berusaha untuk mengkangkangi segala aspek kehidupan supaya kelompok yang lain tidak bisa dominan, tetapi kelompok mayoritas agama yang dominan. Ya, ini sudah merupakan wajah kehidupan, saudaraku. Inilah yang disebut sebagai diktator mayoritas. Ya, terutama di negara-negara di mana hak asasi tidak sungguh-sungguh dijunjung tinggi. Kita melihat praktek-praktek begini ini, saudaraku. Praktek di mana suatu agama mayoritas menguasai semua aspek bidang kehidupan dan tidak memberikan porsi yang pantas untuk pemeluk agama lain. Sehingga timbul pemikiran bahwa Tuhan sedang berkompetisi dengan dewa-dewa, Allah-Allah, ilah-ilah agama lain. Jadi bagi orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran, mereka berpikir bahwa Tuhan ikut dalam kancah kompetisi itu. Nah, menurut orang-orang Kristen tersebut, yang penting tetap menjadi orang Kristen. Yang penting tetap datang ke gereja. Dan mereka merasa bahwa dengan datang ke gereja, apalagi mendukung pelayanan gereja secara langsung atau tidak langsung, berarti mereka sudah ada di pihak Tuhan. Nah, ini saudaraku. Jadi orang merasa sudah di pihak Tuhan hanya karena sudah jadi Kristen dan pergi ke gereja. Tuhan berkompetisi hebat dengan agama-agama lain. Kalau sudah merasa di pihak Tuhan seperti itu, dengan kriteria hidup seperti yang saya sudah kemukakan, saudaraku sekalian, ya, kalau sudah merasa di pihak Tuhan dengan kriteria hidup keagamaan yang sudah saya sebutkan tadi, yang penting ke gereja, ya, tidak pindah agama, maka mereka merasa berhak memperoleh sesuatu yang baik dari Tuhan. Seakan-akan mereka berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu loh. Tuhan, aku tidak pindah agama loh. Aku ke gereja nih. Maka ia merasa berhak diberkati oleh Tuhan. Nah, ini masalahnya. Tuhan memberkati, merasa bahwa mereka merasa berhak diberkati dan diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Ya, dengan gaya hidup mereka yang beragama Kristen tersebut, dengan keberadaan mereka sebagai orang yang sekedar beragama Kristen dan rajin ke gereja, menurut mereka pantaslah kalau Tuhan memberkati mereka. Dari pola pikir yang picik ini, mereka tidak merasa perlu hidup dalam suatu pemerintahan, termasuk pemerintahan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini faktanya. Inilah pola pikir yang picik. Mereka tidak merasa perlu hidup dalam suatu pemerintahan Allah. Ya, mereka ngatur diri sendiri. Mereka punya keinginan dan bebas memuaskan keinginan itu. Mereka hidup di luar pemerintahan Allah. Tapi ironisnya mereka merasa
sudah di pihak Tuhan, sudah membela Tuhan. Buktinya apa? Ke gereja, nggak pindah agama. Apalagi kalau jadi majelis, aktivis gereja, wah sudah, rasa sudah membela Tuhan. Dan mereka merasa bahwa standar hidup kekristenannya sudah melebihi standar kekristenan orang lain. Saudaraku, buat mereka, pembelaan kepada Tuhan dengan beragama Kristen dan melakukan kegiatan agama Kristen sudah menjadi ukuran sebagai orang yang berada di tempat yang benar di hadapan Tuhan. Mereka malah sudah ada di tempat yang tepat, udah ke gereja, tetap jadi Kristen. Mereka merasa dengan sikap ini mereka sudah membela Tuhan. Padahal orang-orang seperti ini kalau ke gereja sering hanya karena mau sembuh dari sakit, punya problem ini, problem itu dapat diselesaikan. Mereka merasa, saudaraku sekalian, sudah jadi orang Kristen yang normal, padahal tidak sama sekali. Nah, ironisnya ini kelompok yang terbesar di dalam gereja. Orang-orang seperti ini merasa diri sudah membela pekerjaan Tuhan atau membela Tuhan karena menjadi majelis atau gereja. Aduh, padahal yang Tuhan kehendaki seharusnya bukan ini, saudaraku sekalian. Jauh. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam pengabdian yang konkret dengan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Dan ini kelompok terbesar. Di mana, saudara? Kelompok terbesar dalam gereja justru begini. Orang-orang yang hanya merasa sudah jadi anak Tuhan, sudah merasa membela Tuhan karena Kristen. Aduh, ini kelompok terbesar dalam gereja. Dan untuk mengakomodir orang-orang seperti ini, ya harus dibangun suatu agama. Yang namanya agama Kristen. Menjadi wadah bagi mereka untuk menjalankan hidup ketuhanannya dengan nyawa. Nah, kelompok terbesar seperti ini. Agama menjadi wadah bagi mereka menjalani hidup ketuhanan dengan nyaman. Untuk itu, supaya tidak dicurigai sebagai sesat atau agama kafir, maka nama agama itu agama Kristen. Sudah ada agama kok. Ya udah kita kasih nama agama Kristen lah untuk mengakomodir orang-orang yang ke gereja ini. Udah merasa membela Tuhan karena tidak masuk agama lain, tetap jadi Kristen bahkan menjadi aktivis gereja. Ya udah dikasih nama agama Kristen saja. Tentu kedengarannya bagus, rohani dan pantas. Lagi pula nama Kristen sudah ada dalam Alkitab kok. Nama yang bertalian dengan kepercayaan pada Kristus. Padahal sudah tahu. Anda tahu bagaimana? Nama itu muncul karena ada orang-orang percaya yang kelakuannya seperti Kristus. Kristen sendiri artinya to be like Christ, seperti Kristus. Jadi kalau hanya merasa telah membela Tuhan dengan tidak pindah agama ke gereja, ya itu kan belum memenuhi standar. Jadi anak Allah. Belum. Masih jauh dong. Nah konyolnya kalau di gereja kemudian orang itu dielus-elus. Ya, kamu sudah jadi anak Tuhan yang baik ya. Udah lahir baru, udah bertobat, namamu sudah terdaftar di surga ya. Everything is okay, running well ya. Wah, saudaraku. Aduh. Mereka tidak pernah menjadi Kristen yang benar. Kristen artinya seperti Kristus loh. Kalau mereka hanya merasa sudah membela Tuhan dengan tidak pindah agama, hanya ke gereja, ya belum memenuhi standar dong. Sebab yang Tuhan kehendaki itu menjadi seperti Kristus. Apalagi sekarang nama Kristen yang dipinjem, yang dipakai. Nah ini persoalan yang banyak terjadi saudaraku sekalian. Jadi merasa begitu. Merasa sudah membela Tuhan, udah ke gereja, tidak pindah agama. Bahkan jadi majelis, jadi penatua, jadi aktivis jemaat. Udah. Padahal yang Tuhan kehendaki itu menjadi seperti Kristus. Ini yang sulit saudaraku. Sulit buat saudara, juga sulit buat saya. Sama, kita punya pengalaman yang tidak mudah, yang berat. Bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh merepresentasi anak-anak Allah.
Saudaraku sekalian, ini satu hal yang mutlak. Kalau seseorang menjadi Kristen harus mau berjuang terus menjadi seperti Bapa di surga. Harus. Kalau tidak, jangan jadi Kristen. Sebab kekristenan itu agung sekali. Sangat luar biasa. Luar biasa. Kekristenan yang sungguh-sungguh itu merampas hidup orang. Dirampas dari dunia. Dirampas dari pola berpikir yang salah. Dirampas dari percintaan akan dunia. Dirampas dari pikiran yang merasa feel at home. Rasa betah di dunia ini. Lalu mengarahkan diri ke dalam kerajaan surga. Saudaraku sekalian, dulu juga saya jadi pendeta juga tidak begini-begini amat, saudaraku. Yang penting ya udah jadi pendeta lah ya, khotbah ya dengan baik lah, banyak bahan khotbah lah di buku-buku, tinggal memindahkannya kepada jemaat. Wah, rusak, saudaraku. Sekarang setelah Tuhan mengajarkan saya kebenaran, saya mulai tahu bagaimana membawa umat Tuhan kepada kebenaran. Saya juga memaksa diri untuk benar-benar berjuang menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Saudaraku, supaya jangan sebutan Kristen itu jangan jadi imajiner saja, imajiner. Saya yakin kalau saudara menangkap firman dengan baik, saudara diberkati. Jadi kalau saudara selama ini merasa sudah di pihak Tuhan hanya karena tetap beragama Kristen, tetap banyak ke gereja, Anda belum sungguh-sungguh jadi Kristen yang benar. Kristen yang benar seperti Kristus. Tetapi saudara sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kelompok orang Kristen yang terbesar tadi, yang merasa membela Tuhan hanya karena memiliki nama Kristen, merasa membela Tuhan hanya karena ke gereja. Oh, saya juga tidak lupa mengakui bahwa orang-orang Kristen seperti ini juga sebenarnya berjasa membuat gereja tetap eksis di mana-mana ada gereja. Betul. Tetapi ingat, the final destination, akhir tujuan kita adalah to be like Christ. Saya mengerti mereka orang-orang Kristen yang baik, ya. Mereka orang-orang yang telah berjuang melestarikan agama Kristen di tengah-tengah perubahan zaman, gejolak politik, perang, konflik antar golongan, kelompok, atau antar agama, ras, dan lain sebagainya. Mereka juga membela doktrin-doktrin atau pengajaran Kristen secara gigih menghadapi serangan dari berbagai agama yang dipercayai, ya, berasal dari langit atau agama samawi. Ada orang-orang Kristen yang melestarikan agama Kristen diserang habis-habisan oleh kelompok orang yang merasa juga punya agama yang berasal dari surga. Mereka punya perjuangan, kita mengakui. Tetapi perjuangan mereka, saya beritahu, belum cukup untuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Belum cukup. Ingat ini, belum cukup. Jadi saudaraku sekalian, jangan merasa saudara sudah di pihak Tuhan, membela Tuhan hanya karena saudara tetap beragama Kristen dan pergi ke gereja. Oleh sebab itu konsep saudara mengenai bahwa Allah sedang berkompetisi dengan Allah-Allah lain, mencari pengaruh, mencari pengikut. Jangan berpikir begitu. Tidak level. Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, yang maha kudus, maha mulia. Tidak level dibanding, compare dengan agama lain dan Allah-Allah agama lain. Kita yakin dia satu-satunya juru selamat. Kita yakin dia adalah Allah yang menjadi sumber hikmat, yang menuntun orang percaya kepada kebenaran. Dan kalau orang Kristen sungguh-sungguh mengikuti jejak Tuhan, jadi manusia yang unggul. Unggul. Tidak sekedar beragama Kristen, tapi menjadi orang yang unggul. Unggul artinya dalam kehidupan bermasyarakat produktif, punya kejujuran, kesucian hidup. Keunggulan seperti ini, saudaraku sekalian, keunggulan yang tiada tara. Mestinya kita memiliki
keunggulan seperti ini. Dan terutama saudaraku, jika seorang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, dia hidup dalam pemerintahan Allah, maka hanya ada satu bendera yang boleh berkibar dalam hidupnya, yaitu bendera Tuhan. Sangatlah naif kalau ada orang-orang Kristen yang memasang simbol salib di lehernya maupun di rumahnya. Orang-orang yang naif memasang panji-panji di gerejanya dengan atribut-atribut salib dan berbagai simbol Kristen. Tapi dalam kehidupan pribadinya, ia masih memiliki benderanya sendiri. Jadi ada dua bendera dalam hidupnya. Tidak boleh ada dua bendera. Hanya ada satu bendera yang boleh berkibar. Dan kita harus membela bendera itu. Ya, kalau kita memiliki bendera di negeri ini merah putih. Berkibarlah benderaku. Wow. Kita akan bela bendera kita dengan darah dan nyawa. Dan para pahlawan bangsa kita telah menunjukkan pembelaannya kepada bendera merah putih itu. Ya. Lebih baik berkalang tanah daripada menurunkan bendera itu. Nah, dalam kehidupan kita punya satu bendera. Dalam kehidupan rohani maksud saya, yaitu bendera Tuhan Yesus. Ketika kita mengangkat bendera Tuhan, yaitu bendera itu ada gambarnya satu, salib. Tidak ada bendera lain yang layak dan pantas dikibarkan selain bendera itu bergambar salib. Dengan melihat salib kita ingat, bukan saja Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan dibangkitkan. Kita setiap kali melihat salib kita ingat bahwa 2000 tahun yang lalu kita juga telah disalibkan bersama dengan Dia. Itu berarti saudaraku sekalian, hari ini kalau kita hidup, kita hanya hidup untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan semata-mata. Dua hal yang mutlak harus dijalani. Yang pertama, kita berjuang memiliki karakter seperti karakter Tuhan. Itu mutlak. No excuse, nggak ada ampun, itu mutlak. Yang kedua, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh bisa membela Tuhan dengan menyerahkan seluruh hidup milik kita kepadanya. Teladani hidupnya, korbankan semua yang ada pada kita. Baru kita bisa mengibarkan bendera kita. Jadi jangan saudara merasa bahwa kita sudah membela Tuhan hanya karena kita sudah mengibarkan bendera gereja. Gerejanya eksis. Jemaatnya banyak, punya aset gereja dan segala kebutuhannya terpenuhi. Benderanya ditarik. Oh, saudaraku, keliru. Bendera yang kita kibarkan itu bendera Tuhan Yesus Kristus. Salib. Setiap kali kita melihat salib, kita ingat kita telah disalibkan 2000 tahun yang lalu bersama dengan Dia di Bukit Kalvari. Dengan demikian saudaraku sekalian, kita bisa menundukkan diri sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus tanpa batas. Kita mengakui Dia adalah pemerintah, Dia adalah kepala pemerintahan kita yang benderanya kita kibarkan. Saya kira banyak orang Kristen belum mengerti hal ini, saudara. Belum mengerti. Ya, belum mengerti. Kalau nyanyi lagu Masuk Laskar Kristus ya, dengan panjinya. Panjinya apa? Panjinya bukan apa-apa. Panji Kristus itu bukan senjata. Senjata fisik yang membunuh, melenyapkan nyawa orang. Panji salib Kristus adalah kesediaan kita tidak mengingini dunia ini. Kesediaan kita hidup seperti Dia hidup. Saudaraku sekalian, orang-orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran ini, yang salah memahami kebenaran ini, ia tidak akan menaikkan bendera Tuhan. Dia punya bendera sendiri. Kalau Tuhan ditarik hanya setengah tiang, bendera Tuhan setengah tiang, benderanya sendiri berkibar.
Ini orang-orang Kristen yang tidak setia. Mereka berpikir bahwa kematian Tuhan Yesus adalah kematian Tuhan sendiri. Tuhan Yesus tidak mengajak ikut mati bersama dengan dirinya. Menurut mereka, orang percaya tidak perlu berbuat apa-apa. Cukup dengan meyakini di dalam pikirannya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Cukup. Mereka tidak perlu berjuang untuk yang lain. Padahal Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa kita harus menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini satu hal yang tidak bisa dibantah, saudaraku sekalian. Memang pada waktu seorang baru menjadi Kristen, mereka sulit diajak masuk dalam pola kehidupan Kristen yang ideal seperti ini. Belum bisa. Mereka hanya bisa diajar beragama, pergi ke rumah ibadah, nyanyi, menyembah-nyembah Tuhan. Tetapi, saudaraku sekalian, dalam perkembangan, progresivitas, kedewasaan rohani, harus dibawa kepada prinsip Kristen yang benar, yaitu serupa dengan Dia dalam kematiannya. Hanya kalau seseorang betul-betul menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Tuhan, maka orang itu bisa menjadi Kristen yang sejati. Saudaraku sekalian yang kasih, sebenarnya Tuhan tidak butuh pembelaan kita. Apa sih artinya kita? Bisa apa sih kita? Kok bisa bela Tuhan? Seberapa hebat kita membela Tuhan? Sebenarnya kita tidak bisa membela Tuhan. Sama sekali kita nggak akan bisa membela Tuhan. Siapa kita? Tetapi kalau Tuhan membuka tangan bagi orang-orang percaya yang mencintai Tuhan dan berkata, Tuhan, apapun yang kau kehendaki harus kulakukan. Apapun yang kau inginkan, beritahu kehendakmu kepadaku, aku mau melakukannya. Wah, saudaraku, kalau orang bisa serius demikian, oh, pasti dia akan dituntun Tuhan, dibimbing Tuhan untuk bisa sungguh-sungguh bisa membela Tuhan. Jadi membela Tuhan adalah kesucian hidup, jangan lupa, yang harus terbentuk, terbangun dalam hidup kita. Harus, yang kedua, mengorbankan seluruh harta kita, kekayaan kita untuk kepentingan Tuhan. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak, kepentingan Tuhan apa? Saudara harus mencari Tuhan. Harus bertanya kepada Tuhan. Bagaimana menyelenggarakan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai bendahara atau kasir Tuhan yang menggunakan harta kita baik kepentingan Tuhan. Tapi ingat, jujurlah dengan diri sendiri. Jangan kita membantu, mendukung pekerjaan Tuhan hanya karena nama kita ikut terpampang. Hanya karena kita mau kehormatan. Ini tindakan-tindakan yang keliru dan salah. Kalau kita membela Tuhan, karena memang pantaslah demikian. Jadi, sekali lagi Tuhan tidak berkompetisi dengan agama lain. Tidak level. Jangan berpikir Tuhan sedang berkompetisi, kalau kita tetap jadi Kristen ke gereja, kita di pihak Tuhan. Kita di pihak Tuhan kalau kita hidup suci. Dan berani mengorbankan apapun yang kita miliki untuk kepentingan Tuhan. Saudara, jangan berpikir Tuhan itu sedang berkompetisi dengan agama lain, ilah atau Allah agama lain. Seakan-akan Tuhan itu berlomba untuk mengumpulkan pengikut sebanyak-banyaknya. Nah, gairah-gairah seperti itu hanya ada pada agama-agama yang tidak mengenal kebenaran. Kalau kekristenan itu kebenaran dan orang yang memahami kekristenan tidak akan berpacu untuk berebut orang menjadi pengikut agamanya. Tuhan tidak bisa disejajarkan dan tidak boleh disejajarkan dengan
agama-agama Allah-Allah atau ilah atau dewa agama-agama manapun. Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi itu dahsyat, kuat, luar biasa. Nggak bisa disejajarkan dengan ilah agama dewa-dewa manapun, saudaraku. Jadi kalau kita berpikir bahwa Tuhan kita itu sedang berkompetisi mencari pengikut, lalu kita ngegeratak, merambat sana kemari untuk mengkristenkan orang, untuk menambah jumlah orang jadi Kristen atau penganut agama Kristen atau masuk gereja kita, itu kebodohan, saudara. Itu kebodohan. Lalu timbul tuduhan kristenisasi misalnya. Kekristenan bukan demikian. Kekristenan itu kehidupan yang agung dan mulia yang diperagakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu untuk menunjukkan bahwa Dia anak Allah atau Allah anak yang kudus. Di dalam Injil atau kitab agama manapun yang menyinggung nama Isa atau menyebut nama Yesus, tidak pernah ditemukan Dia berbuat salah. Kecuali buku-buku baru yang sekarang ditulis oleh orang-orang yang mau membuli, menjolimi nama Tuhan Yesus. Ya, dari kehidupan moral seks, dari kehidupan sosialisasi dengan sesama, Tuhan Yesus tidak bercela dalam segala hal. Maka Tuhan bisa berkata kepada orang-orang pada zamannya, coba tunjukkan salahku apa? Mana salahku? Berani Dia berkata begitu. Dia adalah utusan Allah. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Kau utus. Utusan Allah haruslah orang yang sempurna, membawa kebesaran moral Allah, membawa kebesaran moral Allah yang mengutusnya. Jadi tidak boleh dijumpai ada cacatnya, tidak boleh dijumpai ada celanya, tidak boleh dijumpai ada kesalahannya, tidak boleh. Nah, ini bukan hal yang mudah untuk kita, karena kita harus menjadi saksi. Ingat ya, menjadi saksi itu bukan sekedar cerita bahwa Yesus juru selamat, bahwa Dia benar Allah anak yang menjadi manusia, yang ditulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Orang tidak percaya Injil. Maksud saya, ada banyak orang yang tidak percaya Injil. Bahkan mereka sudah punya kitab sendiri, Allah sendiri, Tuhan sendiri. Yang kita lakukan adalah menampilkan satu kehidupan yang tidak ada salahnya, tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya, seperti yang diperagakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi kita jangan terjebak dalam perdebatan-perdebatan doktrin. Jangan berdebat dalam ajaran agama. Sebab kita tidak akan pernah bisa bertemu. Dan mereka pun tidak bisa pernah bertemu dengan kita. Karena masing-masing orang memiliki kacamata yang warnanya beda. Kalau satu berwarna biru, yang lain berwarna kuning, maka pasti beda-beda. Yang ditangkap itu beda-beda, saudara. Tidak mungkin sama. Jadi kalau kita ngotot mau debat, tidak bisa. Sering terjadi dialog-dialog antar agama, tapi akan berbuntut sakit hati. Akan berbuntut atau berdampak kepahitan. Sebab setiap agama akan mengklaim agamanya paling benar, Allahnya paling benar. Apalagi kalau ada perdebatan, misalnya tokoh agama A debat dengan tokoh agama B, tidak mungkin ketemu. Pasti ada gairah untuk membunuh.
Membunuh di sini bukan membunuh nyawa saja, tapi membunuh lawan debatnya. Bagaimana menunjukkan kesalahan dan mematikan. Buat apa kita menang debat tapi tidak memenangkan jiwa? Jangan bicara banyak. Tunjukkan kelakuanmu yang sempurna. Sehingga mereka akan berkata, orang sebaik ini tidak mungkin agamanya salah. Orang sebaik ini tidak mungkin agamanya keliru. Orang sebaik ini tidak mungkin Tuhannya salah. Biar perbuatan kita, walaupun demikian, saya mengerti orang tetap bisa menuduh kita berbuat hal-hal yang tidak pantas. Ngerti, sudah berbuat sebaik mungkin tetap disalahkan. Bisa. Seperti Tuhan Yesus sudah berbuat begitu baik, disalahkan dalam soal sabat misalnya. Ada saja, saudaraku sekalian, yang bisa menjadi bahan untuk mempersalahkan kita. Tetapi saudaraku, kalau kita menjadi Kristen yang benar, kita berusaha untuk mengenakan pribadi Kristus di dalam hidup kita. Kita berusaha mengenakan pribadi Kristus di dalam hidup kita. Maka yang kita lakukan itu menjadi keharuman bagi Tuhan. Kesaksian hidup orang percaya yang benar harus memiliki dua unsur. Yang pertama kesucian. Yang kedua dimensi ilahi atau dimensi kekekalan. Dengan melihat hidup kita, orang menemukan kesucian hidup. Dengan melihat hidup kita, orang menemukan dimensi ilahi atau dimensi kekekalan di dalam hidup kita. Dimensi ini akan tercium, tertangkap. Nah, inilah cara kita membela kebenaran. Jadi bukan dengan rumusan doktrin kita benturkan dengan agama lain, nggak bisa ketemu. Jadi kalau kita ketemu tetangga, saudara, keluarga lain yang beragama beda dengan kita, jangan berdebat. Apalagi jangan menjolimi agama lain dengan mencela kitab sucinya atau tokohnya atau pemimpin agamanya atau Allahnya. Kita harus menghargai orang memiliki kebebasan beragama, kebebasan untuk menunjukkan ibadah kepada agamanya. Kita harus beri ruangan kepada orang lain untuk meyakini apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Perhatikan saudara, apalagi sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia ini. Oh, kita harus punya toleransi yang setinggi-tingginya. Harus. Sebab negara kita ini begitu luas. Wilayahnya begitu luas. Bahkan dipisahkan oleh lautan, hutan. Wah, demografinya begitu rupa. Saudaraku, kita harus berani memberi keleluasaan dan ruangan orang lain beribadah. Jika tidak, harus dilihat kita mengenal Allah yang benar atau tidak. Sebab Allah yang benar, Allah yang tidak memaksa orang beragama sesuai dengan yang diyakini benar oleh Allah itu, oleh agama itu. Ya, Allah tidak kemaruk, tidak serakah. Allah yang benar. Ayo masuk agama ini ya. Misalnya kita Kristen. Ayo ya masuk agama Kristen ya. Enggak. Tuhan tidak serakah. Tuhan ingin semua orang selamat. Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Tapi selamat di sini maksudnya adalah bagaimana orang diproses menjadi manusia Allah, menjadi orang yang benar-benar berkenan kepada Bapa. Yang kelakuannya adalah kelakuan yang berstandar Allah sendiri. Harus dipahami ini, saudaraku sekalian. Untuk apa orang berbondong-bondong jadi Kristen? Wah, ada sekian ribu umat agama lain masuk Kristen. Untuk apa? Kalau akhirnya mereka tidak menjadi sempurna, untuk apa? Kalau mereka akhirnya hanya menjadi orang beragama yang rajin ke gereja, tapi tidak mengerti kehendak Allah untuk mencapai standar berkenan kepada Allah.
perhatikan. Camkan ini, saudaraku. Kalau seseorang menjadi Kristen, tidak cukup hanya bisa khotbah, maksud saya bisa ke gereja, bahkan bisa melayani, berkhotbah, bersaksi. Tujuan kekristenan bukan begitu. Saya perhatikan beberapa petobat, baik dari kalangan artis, entah mantan dukun, entah mantan atlet, yang masuk Kristen, lalu bersaksi di sana-sini, diundang. Bukan tidak boleh. Jangan sampai kita terjebak dalam kebodohan. Seakan-akan kalau sudah masuk Kristen, sudah cukup. Oh, jangankan saudara yang baru masuk Kristen, entah mantan artis atau atlet atau pengusaha atau apapun. Oh, jangankan saudara yang baru masuk Kristen. Yang sudah lama jadi Kristen saja belum tentu benar. Belum tentu benar. Sudah lama jadi Kristen. Sudah lama loh, dari kecil sekolah minggu, remaja, pemuda Kristen. Lihat kelakuannya. Tidak beda dengan orang-orang lain yang tidak beragama Kristen. Bahkan tidak beda dengan orang-orang yang tidak percaya adanya Allah. Katakanlah orang kafir. Coba perhatikan. Lalu apa lebihnya Kristen kita itu, saudaraku? Apa lebihnya? Apa lebihnya Kristen kita itu? Wah, kalau mantan artis, atlet, pengusaha, atau pejabat, atau siapa yang masuk Kristen, wah rasanya dielu-elukan, wah hebat ini. Salah itu. Dia baru masuk Kristen itu belum tentu dia sudah benar-benar benar. Jangan sampai seorang artis misalnya, dari agama tertentu masuk Kristen, wah disuruh nyanyi di gereja, bersaksi di gereja, beberapa tahun kemudian pindah lagi ke agama lama. Nah loh, gimana bisa begitu? Makanya saudara, jangan cepat-cepat memuji-muji, mengangkat-angkat orang yang baru pindah dari agama lain masuk Kristen. Apalagi mimbar kita, jangan sampai digunakan untuk mencela agama lain, kitabnya agama lain, nabinya agama lain, Allahnya agama lain. Jangan sampai mimbar kita dicemari dengan tindakan-tindakan yang tidak berjiwa nasionalis, yang bisa membuat keruh suasana, saudaraku sekalian. Jangan. Biar kita tulus saja bagaimana kita menjadi saksi. Jadi kalau orang masuk agama Kristen, bimbing terus supaya tahu bahwa yang namanya percaya bukan sekedar percaya Yesus adalah Tuhan. Itu hanya atau baru identitasnya. Kalau percaya Mr. Obama, Presiden Amerika, itu baru percaya identitasnya. Percaya dia pernah tinggal di Indonesia, ikut bapak tirinya, oh itu pun juga baru sejarahnya Mr. Obama. Kalau namanya percaya Mr. Obama, bukan hanya percaya identitas dan sejarahnya, tapi berhadapan langsung. Bisa mengerti apa yang diingini beliau, menuruti apa yang diperintahkan beliau. Begitu pula dalam kekristenan. Kalau kita berkata percaya Tuhan Yesus, harus dong berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Mengerti dong kehendaknya dan melakukan kehendaknya. Oh, ini bukan satu hal yang mudah. Fakta yang kita lihat, ada banyak teolog yang sesat. Teolog-teolog yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya, saudaraku sekalian, kehidupan ini tidak cukup dijalani dengan pengetahuan teologi. Sebab orang yang menemukan Tuhan itu berbeda dengan sekedar menemukan teori atau ilmu mengenai Tuhan. Orang yang menemukan pengetahuan tentang Tuhan belum tentu menemukan Tuhan. Harus dipahami itu. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana menjadi surat yang terbuka. Kita ini menjadi seperti surat yang dibaca semua orang. Nah, ini baru jadi saksi namanya. Jadi jangan berpikir setelah kursus Alkitab, sekolah penginjil, atau sekolah tinggi teologi ya bergelar sarjana, lalu bersaksi, berarti itu sudah menyaksikan cinta Tuhan. Enggak, itu hanya baru bercerita tentang Tuhan. Mestinya setiap orang Kristen, siapapun, menjadi saksi.
Seakan-akan kita berkata bahwa sungguh ada Allah anak yang menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Kalau orang berkata omong kosong, lihat buktinya. Sayalah saksinya. Makanya harus punya kekudusan, kesucian, keagungan kepribadian yang melampaui standar umum. Tidak bisa tidak. Tanpa begitu tidak bisa menjadi saksi kita. Tidak bisa menjadi saksi. Surat yang terbuka dibaca. Ada satu lagu yang saya gubah, yang kalimatnya begini. Di lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu. Dengan perbuatan, dengan ucapan, dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka. Seperti simfoni yang merdu, menyentuh setiap pribadi, membalut luka teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Di lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu. Dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka. Saudaraku sekalian, inilah fungsi orang percaya. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang berebut pengikut. Ayo ikut Kristen saja, ya. Jangan ikut agama lain. Tidak. Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan mau kalau orang percaya kepadanya, berarti meniru jejak hidupnya. Jika tidak, belum termasuk percaya. Belum bisa dibilang percaya. Oleh sebab itu ya saudaraku sekalian, kita jangan ikut-ikutan tren orang yang menarik-narik orang masuk agamanya. Itu tidak mengenal kebenaran. Orang yang mengenal kebenaran tidak bersikap begitu. Allah yang benar bukan Allah yang menarik-narik umat untuk masuk agama yang diyakini sebagai agamanya. Allah yang benar, Allah yang mengajarkan kebenaran, supaya orang yang mau mengikuti jalan hidupnya dalam ini Tuhan Yesus Kristus, saudaraku sekalian, mengikuti jejaknya, hidup seperti dia hidup. Kurang dari ini, bukan kekristenan yang sejati. Belum kekristenan yang sejati. Dengan kehidupan yang mengenakan pribadi Kristus, maka secara tidak langsung, saudaraku sekalian, jemaat itu akan menjadi saksi dimanapun. Jadi tanpa ada pamflet, tanpa ada brosur, tanpa ada iklan, setiap jemaat akan menjadi saksi. Ini seperti multi level marketing. Setiap jemaat menjadi saksi kehidupan. Menjadi saksi di mana setiap jemaat menunjukkan kehidupannya yang agung. Menunjukkan kehidupan yang cemerlang. Menunjukkan keagungan kepribadiannya. Sehingga akan membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga. Mereka melihat perbuatan dan memuliakan Bapa di surga. Bukan mereka mendengar perkataanmu lalu memuliakan Bapa di surga. Dengan cara demikian, saudaraku, jiwa-jiwa akan dimenangkan. Yang namanya dimenangkan bukan hanya masuk ke dalam gereja, masuk menjadi anggota gereja, masuk menambah jumlah orang Kristen. Tetapi yang penting adalah masuk anggota keluarga kerajaan. Artinya, saudaraku, berkelakuan seperti Tuhan Yesus. Berkelakuan sebagai bangsawan surgawi. Berkelakuan sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Itu yang penting. Itu yang penting. Dan hal ini akan menjadi terang yang menakjubkan. Fostomaston. Membuat orang itu datang kepada Tuhan. Keselamatan yang dimulai dari melihat perbuatan baik orang Kristen. Perbuatan baik orang percaya. Itu keselamatan yang lebih permanen. Kalau orang selamat hanya karena melihat mujizat, belum berkualitas. Apalagi masuk Kristen karena beras 5 kilo, gula 2 kilo, dan pakaian. Oh,
itu mah miskin sekali. Kristen sumbangan, Kristen sosial, orang-orang Kristen suapan, percuma. Lebih baik tidak pernah menjadi Kristen. Makanya kalau kita membantu orang dengan sesuatu, ya, kita membantu dalam bentuk dukungan finansial atau barang-barang. Jangan berbuat itu karena kita mau menarik dia masuk agama kita. Agama Kristen maksudnya. Jangan. Itu tidak fair. Itu kacau. Jangan kita ikut berkompetisi dengan sikap-sikap jahat. Bagaimana kita menghalangi orang membangun rumah ibadah. Bagaimana kita merusak rumah ibadah agama lain. Hanya karena kita tidak mau orang masuk agamanya. Kristen tidak mengajarkan kebodohan seperti itu. Selain menunjukkan bahwa berarti ia tidak dewasa dalam berkeyakinan atau beragama, ia juga tidak dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Jadi saudara jangan menjadi orang yang bodoh seperti itu. Menghalang-halangi orang beribadah. Oh, kita tutup itu rumah ibadah agama itu supaya dia jangan bikin ibadah di situ. Itu tindakan-tindakan yang kanak-kanakan. Orang-orang seperti ini sebenarnya mempermalukan Allahnya. Seakan-akan Allahnya tidak berdaya, perlu dibantu untuk bisa melestarikan agamanya. Allah yang benar, Allah yang kuat dan berkuasa. Allah yang akan membela anak-anaknya dengan baik, membela umatnya dengan sangat sempurna. Sehingga kita tidak perlu khawatir menghadapi apapun juga, karena Allah kita kuat, Allah kita sangat berkuasa. Saudaraku sekalian, dengan memiliki tindakan yang tepat sebagai anak-anak Allah ini, saudaraku, kita akan menjadi saksi yang efektif. Selain itu, secara berbangsa bernegara, kita akan tetap membawa keteduhan. Kita tidak akan berkonflik, kita tidak akan mengalami friksi, benturan dengan agama-agama di luar Kristen. Kita tetap dengan tangan terbuka menyambut mereka sebagai saudara sebangsa setanah air. Dan selama itu kita tetap menampilkan sebuah kehidupan yang unggul. Kehidupan anak Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Jangan harapkan orang hanya menjadi orang beragama Kristen. Apalagi jangan memaksa orang masuk agama Kristen. Tapi jadilah saksi dari kehidupan menjadi saksi ini. Maka biarlah Roh Allah bekerja di hati setiap individu. Dan mereka akan mengambil keputusan dengan keputusan yang tepat dan benar. Bukan karena paksaan. Bukan karena dipaksa-paksa. Karena dalam ketulusan melihat kehidupan orang percaya yang tidak bercela. Dan kehidupan orang percaya menggarami, menulari. Saudaraku sekalian, banyak kebenaran yang harus dibedah. Dan jujur saja kita harus kembali mendefinisi ulang banyak hal seperti apa itu iman, percaya, keselamatan, pembenaran, dan lain sebagainya. Kalau saudara mau mendapatkan kebenaran-kebenaran seperti ini, saudara bisa menghubungi kami, dan kami akan membantu saudara. Sebuah pelayan nirlaba yang dengan tulus kami akan memberkati saudara dengan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Nantikan kami di program yang sama, di lain kesempatan, kami akan hadir menjadi berkat. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Sola Gracia. Engkaulah tumpuan hidupku, selalu harapku
tetap